Direktur Jenderal perempuan sedang melihat kontrak yang dinegosiasikan di tangannya. Tiba-tiba ada kaki busuk yang menyembul dari jok belakang. Dia berbalik dan menyuruh pria itu untuk menurunkan kakinya. Namun pria satunya tidak menghiraukan. Cium bau asam yang keluar. Wanita itu tidak tahan lagi. Saya hampir marah. Pria yang satu lagi mengatakan jika dia tidak mampu membeli kabin kelas 1. Lalu biarkan seperti itu. Aku tidak bisa. Buatlah dirimu nyaman dengan menyakiti orang lain. Inilah kenyataan pahit dalam hidup. Bahwa akan ada orang yang lebih penting darimu. Pria lain tidak mengharapkan hal itu. Seberapa sombongnya sekarang. Sebentar lagi keadaannya akan sama menyedihkannya. Wanita pemalas berdebat dengan tipe orang seperti ini. Harus meminta bantuan pramugari. Tuan, tolong lepaskan kaki Anda atau saya akan memberitahu kapten. Baru pada saat itulah pria itu meletakkan kakinya yang busuk. Saya pikir semuanya berakhir di sini. Namun setelah pramugari pergi, pria lainnya melepas kaos kakinya yang bau dan tidak dicuci selama 10 hari. Lemparkan langsung ke wanita itu. Namun tidak menyangka tindakan ini. Itu akan menghabiskan banyak uang baginya. Untuk kemarahan wanita itu, pria satunya tidak memperhatikan. Karena dia yakin sang kapten tidak akan memperdulikan hal-hal sepele tersebut. Bukan itu saja, ia pun terus-menerus menendang kursi gadis itu. Sama sekali tidak sadar bahwa aku telah mencolek seseorang yang seharusnya tidak mencolekku. Setelah pesawat mendarat, pria lainnya bergegas ke perusahaan tercatat. Negosiasikan proyek bernilai ratusan juta. Halo, aku John. Aku ingin bertemu dengan ceomu. Resepsionis itu hanya tersenyum. Perlakukan dia sepenuhnya seperti udara. Ini. Sudah kubilang aku ada pertemuan dengan Elsa. Baiklah, izinkan aku memeriksa dulu apakah pertemuan ini ada di kalender. John segera melihat namanya. Namun resepsionisnya mengatakan dia tidak ada dalam daftar. Izinkan saya meninjau registernya. Hanya tinggal 10 menit lagi menuju waktu pertemuan. Resepsionis cantik itu mengambil sepotong permen dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Buka register secara perlahan. Seolah sengaja memperpanjang waktu John. Tolong, bisakah kamu cepat? Saya tidak dapat menemukan apapun, tapi aku akan menyelesaikan masalahmu sekarang. Baru saja selesai berbicara. Pelanggan lain masuk. Katakan saja halo kepada resepsionis. Resepsionis mengizinkannya masuk. Yohanes sangat penasaran. Mengapa saya datang lebih dulu? Tapi dia masuk lebih dulu. Karena dia penting. Dan kamu harus menunggu. John tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Resepsionis mengatur agar dia bertemu dengan direktur terlebih dahulu. Tapi kantor direktur ada di lantai 23. Ada apa dengan lift ini? Oh, liftnya hanya berfungsi dengan kartu akses. Oke. Kalau begitu beri aku satu, aku harus pergi ke lantai 23. Kartu akses hanya untuk 4 manajer teratas. Mendengarkan, 6 menit lagi. Saya ada pertemuan dengan CEO perusahaan. Apa yang harus saya lakukan untuk sampai ke sana? Resepsionis menunjuk ke samping dan berkata dia boleh naik tangga. Jelas sekali dia menyulitkanmu. Tapi biarkan perusahaan ini berinvestasi dalam proyeknya. John harus mengertakkan gigi dan memanjat. Saat dia dengan terengah-engah mencapai lantai 23, dia menemukan itu. Resepsionis dengan santai duduk untuk berbicara dengan direktur tentang beberapa hal. John membetulkan pakaiannya, baru saja hendak memasuki kantor. Kemudian resepsionis menghentikan saya di luar pintu. Hanya karena John terlambat 0,01 detik. Dia bilang dia harus menunggu 1 jam lagi untuk bisa masuk. Apa? 1 jam? Itu benar. Namun, kejadian memalukan kembali terjadi. Siapapun dapat memasuki kantor sesuka hati. Hanya John yang tidak bisa. Hei, dengar. Kamu bilang dia punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Tapi dia baru saja memesan makanan. Apakah kamu ingin mengatakannya di depan wajahnya? Tinggal di bawah atap orang lain. Harus membungkuk. John harus duduk dan istirahat sebentar. Tapi saya tidak punya waktu untuk duduk dengan hangat. Sofa tersebut dibawa pergi oleh 2 orang petugas lapangan. Sepertinya semua orang di sini begitu. Buatlah sulit baginya. John mau tidak mau ingin mengutuk. Tapi kalau dipikir-pikir tentang jumlah uang yang besar itu, dia segera kehilangan amarahnya. Ada beberapa perubahan pada jadwal, jadi pertemuanmu telah dijadwalkan ulang. Apakah ada perubahan? Kapan? 1 bulan kemudian. Ketika saya mendengar saya harus menunggu sebulan, John segera menjadi marah, dan langsung bergegas ke kantor direktur. Berapa lama kamu akan macam-macam denganku? Saya telah mempersiapkan presentasi ini selama 6 bulan, dan aku sudah bepergian ke seluruh negeri. Dan kamu ingin mengerjaiku seperti ini? Bukan hanya tidak marah,
Sutradara pun memberi kesempatan kepada John untuk membuktikan diri. John segera mengeluarkan rencana investasinya, dan dengan serius presentasikan rencana investasi Anda. Tapi sutradara meletakkan kakinya di atas meja, benar-benar mengabaikan perasaan John. John ada di depan, berbicara tanpa henti. Sedangkan untuk sutradara, dia terkadang menonton siaran langsung perempuan. Saat itu, saya menerima panggilan telepon untuk menerima barang. John kehilangan kesabaran dan akhirnya meledak. Aku sudah menunggu berjam-jam. Kamu pikir aku menanggung penghinaan yang tidak menyenangkan ini, hanya karena aku ingin mengolok-olokmu? Direktur dengan tenang berdiri, dengan dingin mengeluarkan sebuah kalimat. Soalnya John, masalahnya aku bahkan bukan CEO-nya. Ternyata John salah mengira direktur sebagai presiden. Saat ini, presiden yang sebenarnya perlahan masuk. Orang itu bukan orang lain. Wanita di pesawat itulah yang dilempari kaos kaki bau oleh John. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Apakah itu kamu? Ya, kau tahu, aku sendiri punya kebiasaan menilai orang. Saya bermaksud berbisnis dengan. Dan aku tidak hanya duduk di barisan yang sama denganmu secara kebetulan. Sadarilah betapa parahnya masalahnya. John segera meminta maaf. Tapi sudah terlambat. Sebelum mengantar tamu, presiden perempuan memberinya pelajaran bahwa manusia itu seperti buku. Jangan hanya melihat sampulnya saja, namun Anda harus melihat isi di dalamnya. Terakhir, dia pun memberikan hadiah spesial kepada John. Untuk menuju kesuksesan, Anda harus bersikap baik kepada semua orang selama ini. Perbuatan baik apapun dapat membantu Anda. Sebaliknya, perilaku jahat apapun akan menghalangi Anda. John, kamu gagal. Aku benci perusahaan ini.